Podcast Network Asia. Kebahagiaan datang dan pergi. Ketika hidup sedang berjalan baik atau sedang berjalan buruk, memiliki makna menjadi pegangan dalam menjalani hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau hidup itu tidak hanya bahagia, tapi hidup itu harus punya makna. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Emily Esfahani Smith yang berjudul There's More to Life Than Being Happy dan diolah dari berbagai sumber. Dari kecil kita mungkin diajarkan untuk mengejar kebahagiaan. Harus jadi orang yang sukses, punya rumah yang bagus, pekerjaan yang baik, dan punya pasangan yang cocok. Anehnya, hidup mengejar kebahagiaan justru membuat hidup kita tidak bahagia. Hingga suatu hari kita mungkin bertanya, hidup gini aja nih. Kita bertanya, kenapa kita dilahirkan? Inilah yang akhirnya mendorong seseorang untuk mencari makna dalam hidupnya. Apa alasan yang membuat hidup menjadi sesuatu yang menarik untuk dijalani? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Mungkin kita berpikir kalau tujuan dari hidup adalah mengejar kebahagiaan. Untuk bahagia, maka kita perlu sukses. Jadi, yang kita lakukan adalah mencari pekerjaan yang ideal, pasangan terbaik, tempat tinggal yang bagus, dan sebagainya. Walaupun sudah memiliki semua itu, mungkin saja kamu masih merasa cemas dan gamang. Jika kamu merasakan hal yang sama, jangan sedih. Hal ini juga dirasakan oleh banyak orang. Menurut riset, mengejar kebahagiaan justru malah membuat hidup kita tidak bahagia. Anehnya lagi, walaupun hidup kita di era sekarang jauh lebih baik daripada era sebelumnya, tapi tingkat bunuh diri justru meningkat pesat. Mungkin ada kekosongan di dalam diri seseorang. Cepat atau lambat, kita mungkin boleh bertanya, apakah hidup begini aja? Menurut riset, yang membuat seseorang putus asa bukan karena seseorang kurang bahagia, tapi kurang memiliki makna. Banyak psikolog mengartikan kebahagiaan sebagai sebuah keadaan yang nyaman dan santai, merasakan senang pada momen ini. Makna memiliki arti yang lebih dalam. Makna berasal dari rasa memiliki, melayani seseorang atau sesuatu di luar diri, dan mengembangkan yang terbaik dari diri sendiri. Budaya kita terobsesi pada kebahagiaan, tapi mencari makna jauh lebih memuaskan. Riset membuktikan orang yang punya makna dalam hidupnya lebih gigih, bekerja lebih baik, dan bahkan memiliki usia lebih panjang. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna? Emily menghabiskan 5 tahun untuk mewawancarai ratusan orang dan membaca ratusan halaman dalam topik psikologi, neuroscience, dan filosofi. Dari situ dia menyimpulkan ada 4 pilar untuk menciptakan sebuah hidup yang bermakna. Pilar pertama, rasa memiliki. Perasaan ini berasal dari sebuah hubungan di mana kamu dihargai seperti dirimu apa adanya dan kamu juga menghargai orang lain apa adanya. Namun, ada saatnya kita tidak sengaja melukai perasaan orang lain. Misalnya kamu sedang berjalan dan melewati orang yang kamu kenal, tapi kamu tidak sapa, padahal mereka menyapa kamu duluan. Atau kamu sedang mengecek handphone ketika berbicara dengan orang lain. Perilaku ini sengaja maupun tidak disengaja, telah melukai perasaan orang lain. Semua hal tersebut membuat mereka merasa tidak dihargai. Bagi beberapa orang, rasa memiliki merupakan sumber penting untuk menciptakan hidup yang bermakna. Misalnya, hubungan mereka dengan keluarga atau sahabat. Namun bagi orang lain, mungkin saja hidup lebih bermakna apabila mereka memiliki pilar kedua, yaitu tujuan. Perlu kita sadari, menemukan sebuah tujuan tidak sama dengan menemukan pekerjaan yang membuatmu bahagia. Tujuan itu bukan mengacu pada apa yang kamu inginkan, tapi pada apa yang bisa kamu berikan. Misalnya, seorang pekerja kesehatan mengatakan kalau tujuan besarnya adalah untuk mengobati orang yang sakit. Mungkin bagi orang tua, tujuan mereka adalah membesarkan anak mereka dengan baik.
Tujuan akan memberikan kamu kekuatan untuk melayani orang lain. Kebanyakan dari kita menemukan hal ini melalui pekerjaan. Inilah yang membuat kita merasa punya kontribusi dan dibutuhkan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga eksistensi diri. Tanpa adanya tujuan yang besar, mungkin saja kamu merasa ada yang kosong ketika bekerja. Tentu saja, bekerja tidak harus punya tujuan. Tapi tujuan dapat memberikan kamu sesuatu untuk diperjuangkan, alasan yang mendorong kamu terus bergerak. Pilar ketiga, mencapai sebuah keadaan di luar dari dirimu. Momen ini terjadi saat kita terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Bagi beberapa orang, mungkin mereka merasakan momen ini saat melihat sebuah karya seni. Bagi beberapa orang, mungkin saat mereka berdoa. Atau bagi beberapa orang lainnya saat mereka sedang fokus bekerja. Pilar keempat adalah sebuah cerita. Cerita yang menggambarkan siapa dirimu. Menciptakan sebuah cerita tentang dirimu sendiri akan membuat hidupmu menjadi lebih jelas. Cerita ini akan membantu kamu memahami bagaimana kamu bisa menjadi pribadi seperti sekarang. Tapi hal ini tidak selalu kita sadari. Kita lupa kalau kita adalah penulis dari cerita kita sendiri dan kita bisa mengubah bagaimana cerita ini dibuat. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pria bernama Emeka yang mengalami lumpuh saat bermain sepak bola. Setelah peristiwa tersebut, Emeka berkata kepada dirinya sendiri kalau hidupnya sangat baik ketika masih jadi pemain sepak bola, tapi tidak sekarang. Banyak orang juga melakukan hal yang sama. Mereka suka bilang kalau hidup mereka di masa lalu sangat indah, tapi tidak saat ini. Akhirnya, cerita ini membuat orang itu menjadi cemas dan depresi. Hingga suatu hari, Emeka memutuskan untuk membuat cerita yang berbeda. Cerita barunya seperti ini. Sebelum kecelakaan, hidupnya tidak memiliki makna. Emeka merupakan pria yang egois dan hanya berpesta terus-menerus. Tapi kecelakaan ini membuat dirinya sadar kalau dia bisa menjadi pria yang lebih baik. Cerita ini membentuk hidupnya yang baru. Emeka mulai melatih anak-anak dan menemukan tujuan barunya, yaitu melayani orang lain. Ini merupakan sebuah kisah penebusan, di mana seseorang yang dulunya berperilaku buruk tapi bersedia berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup tidak hanya untuk bahagia. Menurut riset, mengejar kebahagiaan justru malah membuat hidup kita tidak bahagia. Anehnya lagi, walaupun hidup kita di era sekarang jauh lebih baik daripada era sebelumnya, tapi tingkat bunuh diri justru meningkat pesat. Mungkin ada kekosongan di dalam diri seseorang. Cepat atau lambat, kita mungkin mulai bertanya, apakah hidup begini aja? Kedua, hidup penuh makna. Makna berasal dari rasa memiliki, melayani seseorang atau sesuatu di luar diri, dan mengembangkan yang terbaik dari diri sendiri. Budaya kita terobsesi pada kebahagiaan, tapi mencari makna jauh lebih memuaskan. Riset membuktikan orang yang punya makna dalam hidupnya lebih gigih, bekerja lebih baik, dan bahkan memiliki usia lebih panjang. Ketiga, menciptakan cerita kita sendiri. Cerita akan membantu kamu memahami bagaimana kamu bisa menjadi pribadi seperti sekarang. Tapi hal ini tidak selalu kita sadari. Kita lupa kalau kita adalah penulis dari cerita kita sendiri dan kita bisa mengubah bagaimana cerita ini dibuat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.